Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ardi Chana Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sesuai dengan janji saya waktu itu, saya akan sedikit mengulas mengenai bakteri Aeromonas. Bakteri Aeromonas termasuk adalah dari infectious disease ya. Semoga masih ingat. Jadi infectious disease atau penyakit yang menginfeksi. Baiklah, penyakit Aeromonas dibagi menjadi dua. Nomor satu adalah Aeromonas hydrobila. Yang kedua adalah Aeromonas salmonicida. Kalau yang ini bersifat furunkulosis. Kemudian kalau Aeromonas hydro yang sering menyerang ikan air tawar, terutama ikan gabus di sini yang saya maksud, ada yang sering adalah Aeromonas hydrobila. Meskipun ada beberapa jenis, beberapa penelitian yang saya baca itu juga Aeromonas salmonicida juga menyerang ikan gabus dan juga catfish. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita membahas yang sering terjadi di para petani kita, yaitu Aeromonas hydrobila. Kita hapus dulu ini. Aeromonas hydrobila adalah golongan red disease atau penyakit merah. Kemudian dia termasuk bakteri heterotrof, bukan autotrof ya. Perbedaannya adalah kalau autotrof itu dia memproduksi makanan sendiri, kemudian untuk dimakan sendiri, untuk metabolisme, untuk pertumbuhannya, berkembang biaknya sendiri. Kemudian kalau heterotrof itu dia tidak bisa membuat asupan makanan sendiri, artinya dia bergantung pada organisme lain seperti ikan, seperti kadar organik yang terlalu penuh di dalam kolam. Oke, kemudian untuk penyebab-penyebab daripada bakteri Aeromonas itu sendiri kita catat biar tidak lupa penyebabnya. Penyebabnya adalah satu, kepadatan tebar yang terlalu tinggi. Kepadatan tebar yang tinggi, terutama di dalam ikan gabus ini, juga termasuk ikan-ikan lain, jika tidak menggunakan bantuan daripada bakteri-bakteri baik, probiotik, entah itu probiotik Bacillus, Lactobacillus, Saccharomyces atau yang lainnya, maka hal ini tidak dapat dihindari, mudah sekali terkena oleh bakteri Aeromonas dengan kepadatan tebar tinggi. Karena di ikan gabus tidak menggunakan sistem air yang aneh-aneh ya, paling juga sistem air GWS atau Green Water System. Nanti kita akan coba buat, tapi bukan sekarang. Dalam pembahasan ini kita akan fokus kepada penyebab Aeromonas hydrobila. Satu, kepadatan tebar tinggi. Kemudian yang kedua adalah fluktuasi suhu dan pH yang terlalu ekstrim. Fluktuasi
suhu dan pH ekstrim. Ini yang sering terkali terjadi, apalagi pada musim pancaroba. Jadi kalau katakanlah kalau siang di dalam air, siang suhunya siang itu 28, 29, ketika sore langsung anjlok menjadi 22, malam anjlok lagi menjadi 19. Nah, itu fluktuasi seperti itu yang terlalu ekstrim itu bisa membuat imunitasnya ikan menurun. Ketika dia imunitasnya ikan turun, maka dia akan ekses lendir atau mengeluarkan lendir. Itu sebagai protektif dia untuk mempertahankan bahwa saya harus hidup. Jadi seperti itu. Namun banyak terjadi sekali kegagalan di dalam hal ini. Banyak sekali ikan-ikan yang mati itu karena dia gagal untuk mempertahankan diri dari fluktuasi pH dan suhu yang sangat ekstrim. Kalau di sini adalah ciri-ciri Aeromonas hydrophylla, nanti pasti timbul bercak-bercak atau warna merahnya. Biasanya nanti kita akan bahas gejala klinisnya. Kita bahas penyebabnya dulu. Kemudian 1, kepatuhan lapar tinggi, kemudian 2, fluktuasi suhu dan pH yang ekstrim, kemudian ketiga adalah penumpukan bahan organik. Penumpukan bahan organik yang tinggi ini seperti sisa-sisa pakan maupun feces atau kotoran dari ikan yang tidak mampu diurai atau tidak ada bakteri pengurainya seperti Nitrobacter atau Nitrosomonas, maka Aeromonas hydrophylla ini akan suka sekali tinggal di tempat yang dalam kondisi kolam seperti ini. Ketika dia sudah bahan organiknya sudah menumpuk di dasar, kemudian menjadi tinggi, itu adalah kadarnya adalah jadinya amonia. Kalau sudah jadi amonia atau NH3, NH3 adalah 1 senyawa nitrogen dan 3 senyawa hidrogen, itu harus diurai dahulu sebetulnya. Oke, kemudian kita membahas tentang gejala klinisnya Aeromonas. Ini penyebabnya kita ganti sebagai gejala klinisnya ikan yang terserang Aeromonas. Nanti di akhir video saya akan tampilkan beberapa gambar ikan yang terserang penyakit Aeromonas. Oke, yang pertama gejala klinis ya. Gejala klinis. Gejala klinis yang dapat kita amati itu tidak secara mikroskopis ya. Tidak secara mikroskopis, karena apa? Karena untuk petani sekelas kita tidak mungkin kita punya mikroskop. Kalau mau diteliti juga silahkan, tapi saya menjelaskan tentang gejala klinisnya. Gejala klinisnya nomor 1 adalah badan timbul bercak-bercak merah. Kalau sudah timbul bercak merah seperti ini, itu tandanya dia terserang red disease atau yang dimaksud Aeromonas hydrophylla. Kemudian yang kedua adalah biasanya badan tersebut sedikit berwarna hitam belang. Hitamnya hitam belang. Itu terjadi karena yang belang tersebut, yang hitam banget itu terjadi karena selnya sudah mati. Kalau sudah seperti itu, biasanya sudah harus dimusnahkan. Jadi diambil kemudian dimusnahkan. Karena pengendalian itu adalah pencegahan, kemudian pengobatan, yang ketiga adalah pemusnahan. Ya, kita pakai cara yang terakhir, pemusnahan. Karena kalau sudah selnya mati seperti itu, biasanya badannya itu dari tengah ke belakang pucat, dari sini ke atas hitam. Nah, itulah ya badan belang. Kemudian terjadi dropsy pada organ tubuh ikan dalam. Jadi biasanya perutnya itu menggembung. Nah, contohnya adalah gambarnya seperti ini.
Nah, seperti itu ya, dropsy ya. Kemudian yang keempat adalah ulcer. Ulcer ini adalah luka borok yang menjadi borok, dan itu salah satu juga cirinya daripada Aeromonas hydrobila. Ya, ulcer atau borok. Kemudian yang kelima, ini adalah hampir sama dengan gagal adaptasi, yaitu dia suka berenang di atas. Jadi dia hanya berenang di atas, diem, kadang juga nyender-nyender di di eceng gondok kalau ada tanamannya, kemudian mati dia. Oke. Mengambang di atas. Mengambang dan diam di atas. Oke, kemudian ke gejala klinis yang keenam, biasanya Aeromonas hydrobila kalau sudah parah dia menyerang organ dalam seperti hati, kemudian ginjalnya juga, limpanya juga. Itu kadang ada yang sampai pecah, kadang ada yang sampai pecah itu, yaitu sudah mati kemudian pecah. Nah, disitulah letak berbahayanya kepada ikan yang lain, karena ini adalah merupakan infectious disease atau penyakit yang infeksi. Jadi nanti kita bahas penanganannya. Jadi intinya dia menyerang organ dalam, menyerang organ dalam. Oke, gejala klinis yang ketujuh adalah dia berenang tidak teratur. Sebenarnya ini juga dimiliki atau dirasakan juga di penyakit yang lainnya juga sebetulnya, tapi juga ada di dalam penyakit Aeromonas. Berenang tidak teratur. Baiklah, ini adalah beberapa gejala klinisnya. Kemudian kita akan membahas pencegahannya dan juga penanggulangannya.